Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin membahas tentang mata kuliah yang saya pelajari, yaitu Etika Public Relation dari chapter 1 sampai chapter 5. Perkenalkan, nama saya Alia Rahmania. Saya dari Institut Setiamin Jakarta Pusat, jurusan Manajemen Komunikasi Konsentrasi Public Relation. Yuk, sekarang kita bahas materi dari chapter 1 ya guys. Chapter 1 yaitu tentang kode etik. Kode etik adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang umumnya berlaku di kalangan kaum profesional seperti dokter, wartawan, dan praktisi humas. Kode etik secara tegas menyatakan apa saja yang benar dan apa yang salah, apa yang baik dan apa yang tidak baik. Kode etik humas meliputi pertama, Code of Conduct, yaitu etika perilaku sehari-hari terhadap integritas pribadi, klien, media umum, serta perilaku terhadap rekan seprofesi. Kedua, Code of Professional, yaitu etika dalam melaksanakan tugas atau profesional. Ketiga, Code of Publication, yaitu etika dalam kegiatan proses dan teknis publikasi. Dan yang terakhir, Code of Enterprise, yaitu menyangkut aspek peraturan pemerintahan seperti hukum perizinan dan usaha hak cipta, merek, dan lain-lain. Fungsi kode etik humas yaitu di sini ada 3. Pertama, melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah. Kedua, mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi. Ketiga, melindungi para praktisi dari kesalahan praktisi suatu profesi. Nah, di sini dijelaskan perbedaan antara etika dan moral. Pertama, etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Sedangkan moral adalah berperilaku dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam masyarakat dan selaras dengan kebenaran dan kemuliaan. Ciri-ciri etika. Di sini ciri-ciri etika itu ada 4. Pertama, etika sifatnya mutlak. Kedua, etika tetap berperilaku meskipun tidak ada orang lain yang menyaksikan. Ketiga, etika terdapat cara pandang dari sisi batin manusia. Keempat, etika sangat berkaitan dengan perbuatan atau perilaku manusia. Nah, sekarang kita membahas chapter 2, yaitu tentang 5 pilar etika public relation. Yang pertama, veracity. To tell the truth. Konsep veracity mengatakan atau menyampaikan kebenaran merupakan tahap awal bagi dasar-dasar asumsi tentang berperilaku etis. Kedua, non-maleficence. To do no harm. Sebagai salah satu prinsip etika dalam bidang public relation yang menyediakan suatu analisis pertanyaan dari berbagai keputusan yang telah dipilih, kita cenderung menghindari hal-hal yang dapat menyakiti orang lain. Ketiga, beneficence, to the good. Prinsip menghindari menyakiti orang lain, namun lebih proaktif dengan mencari kesempatan untuk melakukan hal-hal baik. Keempat, confidentiality, to respect privacy. Menghormati wilayah pribadi orang lain dengan tetap menjaga kerahasiaan orang lain merupakan salah satu sifat pengambilan keputusan etis terkait dengan fungsi komunikasi publik. Dan yang terakhir, fairness, to be fair and socially responsible. Konsep fairness, keadilan dan tanggung jawab sosial untuk saling menghormati setiap individu dan masyarakat agar keputusan yang kita ambil adil bagi semua pihak. Nah, sekarang kita masuk ke chapter ketiga, yaitu manfaat mempelajari public relation. Manfaat mempelajari public relation, pertama, memahami pengertian etika. Kedua, memahami pengertian etika public relation. Ketiga, memahami prinsip-prinsip dalam etika public relation. Keempat, memahami landasan dibentuknya kode etik profesi public relation. Dan yang terakhir, memahami landasan teori etika public relation. Nah, sekarang kita masuk ke chapter 4, yaitu tentang teori etika public relation. Menurut Grunik,
Para profesional public relation mengalami berbagai permasalahan etis, baik berupa pengambilan keputusan secara individu maupun perilaku profesional mereka. Para profesional public relation juga dihadapkan pada etika pengambilan keputusan strategis bagi sebuah organisasi. Karena itu, para ahli teori dan peneliti dalam bidang public relation yang menyediakan prinsip-prinsip yang dapat digunakan oleh para profesional public relation sebagai konsultan etik bagi organisasi. Sekarang kita masuk ke chapter terakhir, yaitu chapter 5. Pentingnya memahami etika PR. Kode etik humas merupakan pedoman yang berisi tentang baik buruknya suatu perilaku, serta hak dan kewajiban moral seseorang profesinya. Namun, pada hakikatnya, kode etik tersebut mempunyai kesamaan isi berupa perilaku dan hak serta kewajiban yang harus diimplementasikan dengan baik. Nah, sekarang kita bahas mengenal fungsi PR dalam organisasi. Pertama, memberi nasihat kepada petinggi organisasi demi kepentingan umum. Yaitu, humas juga berfungsi untuk memberi nasihat kepada petinggi organisasi, khususnya mengenai suatu kondisi kepentingan umum atau situasi yang sedang dihadapi. Kedua, membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik internal dan eksternal organisasi, yaitu humas berfungsi untuk membina hubungan harmonis antara organisasi dengan publik internal dan eksternal perusahaan, karena publik internal dan eksternal sama-sama berpengaruh pada keberhasilan serta citra positif sebuah organisasi. Ketiga, menyebarkan informasi dari organisasi kepada publik. Yaitu fungsi lain dari humas adalah menyebarluaskan informasi penting tentang organisasi kepada publik. Penyampaian informasi ini sering dilakukan lewat press release. Dan sekarang, pembahasan terakhir, cara PR mengatasi krisis masa depan perusahaan. Pertama, membuat analisis tren masa depan serta akibatnya bagi organisasi. Kedua, melakukan riset pendapat, sikap, serta harapan publik terhadap organisasi. Ketiga, menciptakan serta membina komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik yang didasarkan pada kebenaran serta informasi yang utuh. Keempat, mencegah konflik serta salah pengertian. Kelima, mengusahakan untuk memperoleh laba yang maksimal. Dan yang terakhir, dilakukan organisasi untuk menghadapi situasi atau kondisi. Sekian pembahasan mata kuliah pembelajaran Etika Public Relation. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.